masih tetap semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ulang sesi dulu seperti biasa. Siapa yang mau masuk hari ini? Asima kenapa? Sakit ya? Asima sama siapa? Salma kenapa? Oh ya, nanti kita cross check lagi yang tanpa keterangan. Untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh agar bisa belajar kembali sama-sama di sekolah lagi. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita sama-sama baca doa dulu supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan berguna untuk diri kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap oleh pikiran, oleh hati, dan belajarnya nanti bisa lebih lancar lagi. Berdoa, dimulai. Selesai. Hari ini kita belajar masih ke tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-6. Terakhir ya, pembelajaran ke-6. Yaitu masih tentang Bhinneka Tunggal Ika, masih tentang lanjutan dari rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya apa? Tujuannya sama, masih seperti kemarin, supaya kamu mengenal simbol-simbol rambu lalu lintas. Yang kedua, supaya kamu nanti bisa menyajikan diagram yang ada di dalam video pembelajaran. Nanti kita prakteknya ada di buku paket pelajaran kita ya. Kemudian lanjut, setelah itu nanti kalian dapat menceritakan teks Bhinneka Tunggal Ika terus pada lambang Garuda Pancasila. Kemarin Bhinneka Tunggal Ika artinya apa? Berbeda-beda tetap satu. Terus letaknya Bhinneka Tunggal Ika itu ada di mana? Di bawah kaki, di depan kita kaki huruf Garuda. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yuk kita simak. Kita simak ya. Nanti semuanya akan tertuang di dalam buku pelajaran kalian. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 nih. Kita belajar di tema 8, Praja Buddha Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, buatlah cerita sesuai urutan gambar berikut ini. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama nih, sesuai gambar tersebut. Misalnya, contoh dari Kak Citra ya, dari gambar ini tadi, ceritanya seperti ini. Suatu hari ada seorang nenek yang akan pergi ke perumahan Lestari. Setelah turun dari bis, sang nenek tersebut ingin menyeberang jalan. Kebetulan Edo melihat nenek tersebut. Edo membantu sang nenek menyeberang jalan. Edo juga menunjukkan jalan menuju perumahan Lestari. Edo mengantar sang nenek sampai ke tempat tujuan. Edo merasa lega dapat membantu sang ibu atau nenek tersebut. Nah, itu tadi contoh cerita dari Kak Citra. Kalian bisa membuat cerita versi kalian sendiri sesuai dengan gambar tersebut adik-adik. Apa saja nih rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut adik-adik? Nah, di sini rambu lalu lintas yang terlihat dari gambar adalah ada zebra cross,
Lalu di sini ada papan petunjuk tempat masjid adik-adik ya. Lalu papan petunjuk arah perumahan lestari dan lampu lalu lintas ya adik-adik ya. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Lalu adik-adik, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Nah, hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan adalah lampu lalu lintas. Lalu kita boleh menengok ke kiri dan ke kanan saat menyeberang adik-adik untuk memastikan kondisi jalan raya itu aman. Dan menyeberang pada tempat yang disediakan yaitu pada zebra cross atau pada tempat yang ada papan petunjuk adik-adik ya, papan petunjuk bahwa di situ bisa menyeberang. Nah, adik-adik itu yang harus kalian perhatikan saat menyeberang jalan. Adik-adik, nenek tersebut mengucapkan terima kasih karena telah dibantu. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Nah, makanan tradisional itu adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek. Nah, ini ya. Dari mana ayo? Diberi empek-empek nih adik-adik. Empek asalnya Nah, dari mana? masih ada banyak loh contoh Dari? makanan tradisional lainnya. Contoh ini ya adik-adik ya, ini adalah empek-empek nih ya. Lalu ada onde-onde. Nah, ada klepon, ada dodol ya, ada serabi, lalu ada kue lapis dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kue tradisional asal dari Indonesia adik-adik. Rasanya sangat enak loh adik-adik, lihat gambarnya saja kelihatan ingin makan ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik, apakah adik-adik dan teman-teman adik-adik suka kue tradisional? Coba perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai anak-anak. Nah, kue tradisional yang disukai oleh 50 orang anak. Di sini kita lihat onde-onde yang menyukai ada 40 anak. Lalu klepon, di sini ada berapa Kak Citra? Ini kan di tengah ya, di angka 30 tapi di tengah. Nah, di sini berarti ini adalah yang suka klepon itu 25 anak adik-adik. Karena di sini ya sampai sini kan 20, lalu ini setengahnya. Nah, berarti ini 25 anak. Yang suka dodol ini ya, setengah dari 10 berapa? 5 anak. Ya, yang suka dodol ini hanya 5 anak. Lalu yang suka serabi ini ada 35 anak. Dan yang suka kue lapis ada 50 anak. Tuh, tadi padahal jumlahnya hanya 50 orang. Nah, satu orang itu bisa menyukai beberapa kue adik-adik. Jadi ini diagram kue tradisional yang disukai oleh anak-anak. Nah, adik-adik, dari diagram ini berapa banyak anak yang menyukai serabi adik-adiknya? Serabi di sini kan dari 10, 20, 30, 40 berapa? Hanya setengah. Jadi di sini yang suka kue serabi itu ada 35 orang ya, 35 anak yang menyukai kue serabi. Lalu berapa anak yang menyukai klepon adik-adik? Nah, yang menyukai klepon ada berapa di sini? 10, 20, lalu ini setengahnya. Berarti ada 25 anak atau 25 orang yang suka klepon. Apa nama kue yang paling banyak disukai adik-adik? Dari diagram ini kita bisa lihat bahwa kue yang paling banyak disukai adalah kue lapis ya, kue lapis yang paling banyak disukai. Lalu apa nama kue yang paling sedikit disukainya? Nah, yang paling sedikit disukainya adalah dodol adik-adik ya, karena hanya 5 anak yang menyukai dodol dari diagram tersebut. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis tadi ada 50, lalu kue onde-onde. Kue onde-ondenya 40, berarti selisihnya ya 50 dikurangi 40. Maka beda antara yang menyukai kue lapis dan onde-onde itu ada 10 orang. Seperti itu ya adik-adik ya. Apa saja yang dapat kita simpulkan dari diagram tersebut? Nah, dari 50 orang anak ternyata semuanya menyukai kue lapis kesimpulannya. Semua anak memiliki kesukaan kue tradisional lebih dari satu jenis. Semua kue tradisional yang disukai rasanya manis. Itu kesimpulannya adik-adik. Nah adik-adik, berbagai jenis makanan tradisional itu merupakan kekayaan Indonesia loh. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama
yang sangat beragam di Indonesia, lambang kekayaan dan kekuatan. Nah, kita itu harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berilah tanda cinta untuk sikap menghargai perbedaan adik-adik. Yang pertama, menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Nah, ini sikap menghargai perbedaan. Maka kita beri tanda cinta. Kalau belajar dengan tekun itu bukan sikap menghargai perbedaan ya adik-adik ya. Itu kewajiban kalian untuk belajar. Bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Apakah itu sikap menghargai perbedaan? Iya, adik-adik, itu sikap menghargai perbedaan. Selalu berpamitan kepada orang tua saat akan meninggalkan rumah. Nah, ini bukan sikap menghargai perbedaan. Ini adalah contoh yang baik ketika kita harus bepergian itu harus pamit kepada orang tua. Lalu yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah agama lain. Nah, ini termasuk sikap menghargai perbedaan. Adik-adik, carilah informasi nih tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama dan tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut. Kalian bisa lihat di buku kalian ya, ada kolom yang harus diisi, lalu ada gambar pakaian adat dan ada gambar rumah adatnya. Nah, dari 5 gambar ini kita jadikan satu nih adik-adik ya. Ini adalah rumah adat Kalimantan Barat. Ini pakaian adat Kalimantan Barat adik-adik. Nah, di sini ada rumah dari Bali ya. Ini pakaian adat dari Bali juga. Lalu ini adalah rumah adat dari DKI Jakarta dan ini pakaian adat dari Jakarta. Selanjutnya ini adalah rumah adat dari suku Papua atau dari orang di provinsi Papua dan ini adalah pakaian adatnya. Lalu ini dari Sulawesi Tenggara ya, rumah panjang adik-adik. Lalu di sini ada tempat pakaian adatnya dari Sulawesi Tenggara. Ini contohnya adik-adik bisa cari tahu nih berbagai macam rumah adat khas yang ada di Indonesia ya, dari daerah-daerah di Indonesia dan pakaian adatnya. Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tentunya ada manfaatnya adik-adik. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia itu menjadi identitas bangsa kita. Bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang unik karena bisa hidup rukun dalam satu negara walaupun terdiri dari berbagai budaya, mau pakaian adatnya, mau sukunya, mau agamanya, tetapi hidup rukun dan itu menjadi ciri khas dari bangsa Indonesia. Jadi mari adik-adik, walaupun kita berbeda, kita beragam, tapi kita harus tetap hidup rukun supaya menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya budaya tapi juga ada kerukunan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Oke ya, tadi di video pembelajaran sudah dibahas tentang bagaimana membuat cerita melalui gambar berseri. Kalau kalian lihat di halaman 166 itu ada gambar ya 166 dan juga itu ada gambar ada kakek-kakek lagi apa itu dia ya. Kalau diceritakan bagaimana? Ada kakek-kakek, ada mobil, terus di gambar keduanya si ceritanya yang laki-lakinya namanya si Doni menunjukkan jalan, kemudian yang di sebelah kanannya di halaman 167 hampir sama ceritanya dengan yang di video pembelajaran. Nanti kalian rangkai sendiri berdasarkan gambar yang ada di buku halaman 167. Ada tuh, berdasarkan gambar yang kalian lihat, buatlah karangan singkat atau buatlah alur ceritanya. Kemudian terakhir itu si Doni menunjukkan bahwa kakek tersebut ternyata ingin ke tempat stasiun. Lanjut
Tadi ke pembelajaran diagram. Di sini ada cara membuat diagram. Tadi kita udah simak video pembelajarannya ya. Ternyata ada kalau di sini 30 anak yang suka dengan makanan-makanan yang ada di gambar. Ada bakpia, dodol, kalau di sini amplang, serabi dan selai pisang. Berdasarkan warna yang ada di gambar diagram, halaman 169, coba dilihat. Kalau untuk bakpia, itu berapa? Hah? Bakpia gambarnya warna apa? Kuning apa orange? Orange ya. Berapa jumlahnya? 5. 8,8 setengah atau 8,5. Kalau untuk dodol yang warna merah? 6. Kalau untuk yang warna biru amplangnya? 6 setengah atau 6,5. Lihat tadi bukunya. Untuk serabi berapa? 4 setengah karena ada di posisi antara 4 dan posisi antara 6. Kalau untuk selai pisangnya? 2,5 atau 2,5. Berarti kalian bisa membedakan ya diagram untuk yang menyukai makanan-makanan yang sudah disebutkan. Oke, next. Tadi kita udah mengenal perbedaan adat istiadat, pakaian, rumah adat, dan dari daerah asal. Nah, di halaman 171, rumah adat apa tuh kalau kalian tahu pakaiannya deh. Sambil kita isi bareng-bareng yuk. Rumah adat apa? Pakaiannya lihat pakaian apa itu? Hah? Daerah istimewa Aceh. Aceh ya? Adakah di sini adat Betawi? Halaman 172 ada nggak adat Betawi? Ada. Yang nomor berapa? 2 dari atas ya. Ya udah kita isi. Asalnya dari Betawi. Kalau yang paling atas dari ada atau Sumatera Barat. Yang di bawahnya dari mana setelah Betawi? Dari mana? Yuk lihat. Dari Jawa Tengah. Kemudian di sebelahnya gambarnya pakaian adat. Rumahnya dari mana? Hah? Sumatera. Yang tadi itu dari Sumatera Barat. Ada. Ya. Yang halaman 173 paling atas. Itu Sumatera Barat. Dari Bali. Kemudian yang setelah Bali halaman 173. Ayo bareng-bareng yuk. Itu dari Betawi. Yang bawah dari Makassar ya. Yang setelah Papua emang itu Papua. Setelah Bali dari Nusa Tenggara Timur. NTT singkat. Ya. Bawahnya itu dari Makassar. Itu dari Bali. Ya. Lanjut. Halaman 174. Sama ya? Dari Sulawesi juga. Nah, yang terakhir tadi dari mana? Tadi udah ada di videonya. Halaman 174. Yang terakhir dari Yang kedua NTT. Papua. Itu dari Makassar. Yang Kita ulang ya. Kita ulang. Dilihat bukunya sama-sama. Lihat sama-sama. Kita ulang. Yang pertama dari Aceh. Kita buka lagi yang pertama. Sudah? Dari Aceh. Kita balik. Dari Padang atau Sumatera Barat. Sumatera Barat. Padang. Jadi ini Betawi. Yang Betawi yang di bawahnya.
Jakarta atau Betawi? Asalnya. Yang bawah, halo. Lihat nih, tangan dulu. Yang bawah dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, udah? Ditulis? Yang di sebelahnya dari Bali. Yang di tengah Nusa Tenggara Timur. NTT. Nusa Tenggara Timur. Biasanya di wilayah Sulawesi. Di bawahnya asalnya dari Makassar. Makassar dari mana? Sulawesi juga ya. Sulawesi, Makassar. Di baliknya lagi. Ini kayaknya dari Sulawesi juga. Ya. Ya. Sulawesi. Maluku kayaknya dia. Iya sama. Nama daerahnya Maluku, daerah wilayah Sulawesi. Yang di bawahnya lagi apa? Papua. Udah? Kenapa? Nah. Yang mana? Kalau sudah, tadi ada macam-macam banyak makanan. Nah, Bu Nita, halo. Yang mana Say? Papua. Tadi kita sudah mengenal bagaimana cara membuat cerita dari gambar berseri. Terus ya, diajak. Nah, yang kedua tadi kita udah bisa membuat diagram dari sekian banyak yang tadi di buku ada 36. Tadi udah kita gambar diagram ya. Dari 36 ada diagram yang berwarna-warni, ada nama makanannya, kemudian berapa jumlah yang disukai, dan berapa jumlah yang banyak dan yang sedikit yang disukai. Kemudian kita sudah belajar tentang mengenal beragam nama, rumah adat, pakaian, harusnya makanan dari berbagai macam tradisional. Siapa di sini yang dari asalnya dari Betawi? Jakarta, Betawi? Nggak ada. Dari Madura. Madura biasanya makanannya apa? Ciri khas dari Madura adalah ya, makanannya apa biasanya? Jawa Tengah ada? Jawa Tengah apa? Ya. Ciri khasnya makanannya apa kalau Jawa Tengah? Telur. Jakarta makanannya kalau dari Jawa Tengah itu singkat ya. Biasanya dia jadi makanan khasnya adalah siapa nih? Ya. Kalau yang dari Jakarta apa? Makanannya tadi disebutin apa? Kerak telur, terus apa lagi? Kerak telur, terus apa lagi? Gado-gado. Suka makan gado-gado? Siapa lagi yang dari Jawa Barat? Jawa Barat? Nggak ada. Yang asalnya dari Jawa Barat? Yang asalnya dari Padang? Tangan kanan dong. Dari Padang apa biasanya? Rendang. Padang dari mana asalnya? Sumatera kali ya? Sumatera? Sumatera Barat. Makanannya rendang katanya. Selain rendang banyak ya? Kayak Padang itu banyak. Terus kalau Palembang nasi Padang katanya. Ya,
terus terang dari Padang. Kalau dari Palembang ada pempek. Kalian suka makan pempek? Nah, itu dodol. Kalau dodol bisa dari Jawa Barat, tapi sekarang banyak ya dodol ya. Bisa, Jawa Barat ada dodol, Betawi ada dodol, Jawa Tengah ada dodol. Kok biasanya Makassar itu ini Sokonro ya? Oh, Barongko dari Makassar. Oke. Nanti kapan-kapan bawain mau cobain ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa yuk? Jadi tugas kalian adalah di rumah. Nanti kasih ke guru ya beneran. Tugas kalian cari gambar nama makanan. Biasanya satu gambar itu ada rumah adat sama pakaian adat. Ya, nanti guru share di grup WA aja ya. Tugas kita hari ini. Nanti besok kita kumpulkan Bu Hikmah. Hari ini nggak ada pertanyaan. Insya Allah mudah-mudahan udah paham semua ya. Tadi kita berbincang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya yaitu adalah membuat atau mencari gambar tentang rumah adat dan pakaian adat yang kalian temuin dan kalian cari. Boleh di Google, boleh melihat di gambar-gambar yang ada di Google juga. Ya, cari gambarnya sama pakaian adatnya. Kalau sudah selesai diserahkan ke Bu Guru, besok Bu Guru kumpulin ke Bu Guru, nanti Bu Guru lihat hasil kalian, dinilai ya. Ya, nanti Bu Guru share di grup kelas kita ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua paham apa yang tadi kita lihat pembelajaran melalui videonya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa. Selesai. Terima kasih. Sebelum mengakhiri, biar semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Hari ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.